Selamat malam teman-teman sekalian, salam berbahagia semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini dan salut juga untuk semangat teman-teman sekalian ya, sudah ada di sini tepat waktu. Saya mau mengucapkan atas nama tim Filosofi Underground, komunitas Utan Kayu, mau mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian di sesi kedua Filosofi Underground di tahun 2024 ini. Sebuah kelas filsafat ya, untuk umum yang sudah berlangsung sejak tahun 2016. Sempat vakum kemarin dan sekarang kita mulai lagi dengan tema yang kurang lebih sama, masih bertema filsafat dan sekarang cukup banyak muatan politiknya begitu ya, khususnya filsafat politik. Sebelum dimulai saya mau menyampaikan sedikit pesan. Yang pertama, mohon nanti ketika acara berlangsung dan pembicara sedang menyampaikan materi, semua alat komunikasi dimatikan ya, atau paling tidak di airplane mode, itu di silent. Yang kedua, kalau teman-teman mau membawa minum dari luar boleh, tapi aqua. Jadi bukan minuman kayak apa yang berasa, yang terbuka ya, kopi begitu. Ya, isotonik karena bukan acara lari jadi tapi silakan ya, boleh. Makan juga nanti bisa setelah acara selesai, bisa makan di atas. Lalu yang terakhir apa tadi ya? Soal, oh iya, untuk para peserta yang di akhir sesi mau memperoleh sertifikat, itu berarti harus mengikuti 6 sesi kita ya, dan harus ada parafnya, tanda tangan di daftar hadir di atas, begitu. Jadi 3 hal itu mohon diingat kalau mau mendapat sertifikat, berarti harus mengikuti seluruh rangkaian Filosofi Underground 6 kali ini sampai nanti yang terakhir penutup ya, beserta paraf kehadiran. Begitu. Pada malam hari ini kita akan memasuki sebetulnya sesi kedua ya. Sesi pertama adalah ketika bedah buku filsafat Posmo bulan lalu ya. Sekarang memasuki sesi kedua di mana kita akan mulai membedah secara lebih mendetail beberapa tema filsafat politik. Beberapa tema ini adalah beberapa tema kunci dalam filsafat politik ya. Secara umum ada 6 pertemuan, nanti kita akan belajar tentang fasisme, tentang liberalisme, tentang nasionalisme, sosialisme gitu ya, post-marxisme ya. Sebetulnya juga tentang isme-isme itu, tapi juga yang menarik adalah tema yang mengikat semua itu. Masih perlukah moral? Masih perlukah etika dalam politik begitu ya, dan kita akan membahas sebetulnya bagaimana filsafat, khususnya filsafat politik, mempertanyakan persoalan moral dan etika ini begitu. Ini juga sekaligus bisa mungkin membantu kita untuk menavigasi diri kita masing-masing di tengah karut-marut politik ya sehari-hari yang kita hadapi begitu. Itu yang pertama. Maka tema kita pada malam hari ini adalah fasisme dan politik massa. Gitu. Ini sangat terkait juga dengan sebetulnya nasionalisme ya. Mengapa masuk ke fasisme dan politik massa? Karena sekarang hampir di seluruh dunia ada cenderungan untuk kembali ke arah garis kanan keras ya, garis kanan. Itu berarti kelompok-kelompok konservatif dan sebagainya itu mulai mendapatkan panggung lagi dan bahkan berkuasa di beberapa negara. Kita akan melihat kemudian apa itu fasisme sebetulnya dan bagaimana fasisme ini yang sebetulnya bahasa mudahnya adalah tirani atau diktatoran. Bagaimana sebetulnya fasisme ini sangat terkait dengan demokrasi.
Nah, untuk membahas seluk-beluk mengenai persoalan tersebut, telah hadir di sini Dr. Arif Susanto, sahabat saya, senior saya juga di filsafat begitu ya. Mas Arif ini saya memanggilnya begitu, adalah dosen bidang politik, kemudian juga aktif sebagai peneliti di PSIK, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan saya kira ya. Mengambil S2 filsafat mengenai Habermas, Jürgen Habermas, filsuf ya, dan mengambil S3 mengenai tema politik. Mas Arif ini juga cukup tajam ya dalam melihat masalah ya, khususnya juga dalam beberapa forum saya satu mimbar dengan Mas Arif dan cukup kritis, sangat kritis bahkan, dan sangat cocok untuk melihat kaitan antara politik massa, demokrasi dan fasisme. Tanpa berpanjang lebar, mari kita beri aplaus dan saya persilahkan Mas Arif Susanto untuk silahkan ke mimbar. Presentasinya ini ya, Mas. Mau di sini langsung sini. Cek, ya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Ito. Terima kasih komunitas Hutan Kayu. Senang berada di sini dan mungkin setelah berapa abad yang silam ya, kita diskusi toh ya. Baik, kali ini tema kita adalah fasisme dan politik massa. Suatu kali saya dikirimi pesan oleh kawan Sitorus. Bunyinya, bisa nggak ngomong soal kediktatoran? Nah, saya sebenarnya mau minta waktu untuk mikir. Tapi ternyata saya nggak dikasih waktu untuk mikir. Saya bilang, ternyata untuk membicarakan kediktatoran dibutuhkan cara-cara diktator. Hingga kemudian sempat sedikit ada obrolan sama Ito dan perbincangannya makin menajam ke tema fasisme dan politik massa. Tadi Ito sudah memberi, belum ya? Ito sudah memberi pengantar pada kita tentang bagaimana kita ada di dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Betul bahwa di Perancis misalnya sedang terjadi pergeseran, kelompok kiri menang dalam pemilu tapi nggak dominan. Jadi kita masih belum tahu kemana arahnya Perancis. Beberapa negara lain juga mengalami pergeseran, tapi saya pikir tren besar dunia adalah bahwa demokrasi mengalami hantaman dari dalam. Saya ingin mengutip satu pandangan yang banyak sekali dikutip gara-gara ada seorang capres waktu itu membaca sebuah buku judulnya How Democracies Die. Siapa namanya penulisnya itu? Levitsky dan Ziblatt ya. Mereka berdua mengatakan bahwa terutama setelah perang dingin, mayoritas ancaman terhadap demokrasi itu datang bukan dari tentara, bukan dari diktator militer, melainkan justru dari pemimpin yang terpilih melalui pemilu. Nah, kita masih akan uji itu ya, tesis itu. Apakah hal yang sama juga berlaku di Indonesia? Sebab pemerintah yang sekarang bersama-sama DPR sedang punya rencana untuk merevisi Undang-Undang TNI. Mudah-mudahan nggak mengarah ke sana. Nah, saya lalu terbesit pandangannya Sheila Ben Habib ya. Ben Habib adalah salah seorang pembaca seriusnya Hannah Arendt. Ben Habib itu menulis satu buku, mengedit, tapi dia salah satu penulis dalam buku itu. Buku itu ditulis tidak berapa lama setelah 9/11. 9/11-nya tahun 2001, jadi sekitar masih awal 2000-an. Gitu ya. Nah, waktu itu Ben Habib memberi judul buku itu Politics in Dark Times.
politik dalam masa-masa yang kelam. Saya tidak sedang mengutip Ben Habib, saya sedang mengutip Arendt sebenarnya. Ini ada di pengantarnya Arendt untuk bukunya Men in Dark Times. Seingat saya terbit tahun 1963 atau 68, sekitar itu. Ya. Nah, di situ Arendt mengatakan bahwa Arendt itu mengutip Brecht, ya. Siapa? Bertolt, ya. Bertolt Brecht. Seorang sastrawan, dramawan, ya, orang Jerman. Dari Brecht lah Arendt berutang term masa kelam itu, dark times itu dari Brecht. Nah, saya baca kutipannya. Katanya Arendt, kita hidup dalam masa kelam bersama kekacauan dan ketidakadilan, ketika di sana hanya ada keburukan namun tidak ada penentangan. Jadi ini menggambarkan seperti ketidakberdayaan. Tapi tunggu dulu. Problemnya adalah kalau kita membenci, katanya Arendt, itu hanya akan membuat situasi kita menjadi lebih buruk. Sedangkan kalau kita marah, jangan-jangan teriakan kita hanya akan membuat kita kehabisan suara. Problem lain yang diungkapkan oleh Arendt adalah bahwa bagaimana mungkin di tengah situasi gulita semacam itu, di tengah banyak problem ketidakadilan, di tengah banyak problem demagogi, gitu ya. Tapi kok banyak orang yang tidak paham bahwa ada yang keliru dengan demokrasi, ada yang salah dengan tatanan politik, ada juga yang tidak beres dengan tatanan ekonomi. Arendt menjawab, itu semua karena situasi yang ada tertutup oleh pidato para pejabat. Nah, ini membawa lintasan kita pada apa yang terjadi di tahun 30-40-an, ya, ketika para politikus seperti Mussolini, seperti Hitler, gitu ya, itu diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang yang sedang punya banyak masalah. Padahal mereka membawa masalah yang juga tidak kalah besar. Ya, dampaknya bahkan kita rasakan sampai hari ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena propaganda. Nanti kita ngomongin propaganda. Walaupun demikian, Arendt datang dengan sebuah harapan. Dia mengatakan kita harus menyingkap tabir itu supaya orang-orang tahu apa yang terjadi dan keluar dari keterkungkungan untuk mencermati situasi. Dengan itu, kata Arendt, ya, kita paham bahwa Arendt sangat dikenal ya dengan gagasannya mengenai ruang publik, dan Arendt menyebut bahwa fungsi ruang publik adalah memberi terang pada tindakan dan perkataan. Saya ingin meletakkan diskusi kita malam ini pada apa yang terakhir disebut Arendt itu tadi, ya, memberi terang pada tindakan dan perkataan. Oke, kita mulai dulu. Saya harus mindahin ini ya. Kita harus mulai dulu dengan memahami apa itu politik dalam pemahaman Arendt. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengatakan begini. Ini bukan pembahasan yang khusus tentang Arendt. Saya tapi meminjam kerangka Arendt untuk melihat seperti apa fasisme. Sesungguhnya Arendt tidak secara khusus bicara mengenai fasisme. Dia bicara lebih dalam kerangka totalitarianisme. Dan tentu fasisme ada di dalamnya. Tapi nanti kita akan masuk pada pembacaan mengenai post-fasism atau yang kita akrabi juga dengan populisme. Hanya saja Arendt saya pikir sangat membantu kita untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan dengan itu. Mari kita lihat Arendt. Politik itu memusat pada kebebasan, katanya Arendt. Kalimat ini mungkin ada di banyak tempat. Ya, saya mencoba menelusurinya dari Human Condition, lalu tentu saja ada The Promise of Politics, dan yang tadi saya sebut Men in Dark Times. Jadi ide ini berserakan di banyak tulisannya Arendt. Kebebasan memperoleh tempat yang sangat khusus. Satu lagi, between past and future. Jadi ide kebebasan itu muncul di banyak sekali tulisan-tulisannya Arendt. Kebebasan adalah hal yang sangat sensitif dalam
pemahaman Arendt mengenai apa itu politik. Lalu Arendt menyebut bahwa kebebasan adalah tujuan langsung tindakan politik. Kebebasan adalah alasan mengapa manusia harus hidup bersama dalam suatu organisasi politik, dan tanpa kebebasan kehidupan politik menjadi tidak bermakna. Satu hal yang amat penting kalau kita mempelajari ilmu politik tentu saja adalah kekuasaan. Nah, ini menarik karena kekuasaan ya, dalam pemahaman Arendt itu sedikit berbeda dibandingkan pemahaman yang kita pahami kalau kita belajar tentang ilmu politik. Dalam ilmu politik dikatakan bahwa kekuasaan itu berarti kemampuan untuk memberi pengaruh. Jadi kalau misalnya saya kuat menggeser podium ini berarti saya punya kekuasaan. Kalau saya bisa teriakin Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai wali kota, berarti saya punya kekuasaan. Kemampuan untuk memengaruhi. Tetapi menarik bahwa terminologi kekuasaan dalam pemahaman Arendt itu melibatkan orang lain. Jadi politik dalam pemahaman Arendt tidak mungkin dijalankan oleh satu orang sendirian. Politik selalu melibatkan orang lain. Lalu apa itu kekuasaan? Katanya Arendt, kekuasaan itu berarti kemampuan untuk bertindak secara bersama-sama. Mari kita bayangkan begini. Tadi Ito mempersilakan saya untuk bicara di sini. Kalau saya tidak menyambutnya, di situ tidak ada kekuasaan. Yang terjadi adalah Ito mempersilakan saya kemudian menyiapkan presentasi saya, lalu ketika saya ngomong, Anda semua bersedia untuk mendengarkan saya. Ini semua sebenarnya adalah bagian dari gambaran Arendt mengenai kekuasaan yang tidak bisa dijalankan manakala tidak ada keberiringan. Tapi bagaimana kalau misalnya, bukankah Ito bisa mengatakan kepada saya, lu presentasi dong. Dalam pemahaman Arendt itu namanya strength. Apa itu? Kekuatan ya. Kekuatan. Beda dibandingkan kekuasaan. Lalu bagaimana kalau misalnya saya nggak mau dan Ito mengancam, mau presentasi nggak? Itu namanya ancaman. Force. Ancaman itu tidak termasuk dalam apa yang disebut oleh Arendt sebagai kekuasaan. Makanya ada satu tulisan buku kecil gitu ya, yang dibuat oleh Arendt, judulnya In Violence. Seingat saya itu juga dimasukkan dalam apa ya? Lupa saya. Ada satu buku lain yang kompilasi yang itu dimasukkan. Ya, Crisis of the Republic kalau nggak salah. Crisis of the Republic. Nah, di situ Arendt mengatakan begini. Kalau seorang penguasa atau suatu badan membutuhkan lebih banyak violence untuk menegaskan kemampuannya, itu berarti powernya rendah. Jadi Anda bayangkan ketika Soeharto harus menembak mahasiswa untuk membuat kekuasaannya bertahan, itu artinya kekuasaannya lebih lemah dibandingkan ketika tahun 1978 atau 1974, ya, dia hanya butuh kerusuhan dan nggak butuh nembak mahasiswa. Jadi makin digunakan daya kekerasan, itu sebenarnya menunjukkan makin lemahnya kekuasaan. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa bertindak seiring dengan apa yang dikehendaki. Jadi forum ini berjalan tidak semata-mata karena kehendaknya Ito. Anda mendengarkan saya bukan semata-mata karena saya meminta Anda untuk melakukan itu, tetapi karena kita punya kontribusi masing-masing untuk membuat forum ini berjalan dengan baik. Itu yang disebut sebagai kekuasaan. Karena itu dalam konstruksi Arendt, ruang antara itu memperoleh tempat yang yang spesial. Tempat yang spesial. Sebab ruang inilah yang mempertautkan antara pelaku-pelaku politik. Tanpa ruang itu, tadi ya dikatakan oleh Arendt, politik menjadi tidak punya makna. Saya lanjutkan. Nah,
Itu kita simpan dulu. Pemahaman politik versinya Arendt. Sekarang kita ngomongin fasisme, saya agak lompat ya. Tapi saya sengaja itu kita simpan untuk melihat ini kayak mana sih gitu ya. Oke. Begini. Ini terutama dua yang awal, ini bukan filsafat. Tapi tunggu dulu. Tadi di bagian awal saya menceritakan tentang Arendt dan saya secara sengaja mengambil kerangkanya Arendt untuk presentasi malam ini. Kerangkanya Arendt itu dibangun dari 3 pertanyaan penting. Nomor 1, apa yang terjadi? Pertanyaan ini dapat dijawab secara lebih baik lewat pendekatan sejarah, lewat pendekatan historis. Yang kedua, pertanyaan penting bagi Arendt, dan saya pinjam itu, adalah bagaimana bisa itu terjadi? Dan pertanyaan ini mampu dijawab lebih baik lewat ilmu politik. Lalu pertanyaan ketiga adalah, mengapa itu terjadi? Dan ini terutama adalah pertanyaan filosofis. Meskipun sebenarnya agak sulit juga untuk memisahkan ketiganya. Dan kalau Anda baca cerita mengenai Arendt, ya, hampir semua orang itu kesulitan untuk mengkategorikan Arendt ada di kotak yang mana. Dia terus-menerus mengatakan, saya bukan filsuf. Dia juga mengatakan bahwa dirinya bukan pemikir politik yang handal. Tapi kita tahu bahwa dari tulisan yang tahun 1951, hari ini orang masih membaca Arendt. Jadi pengaruhnya luar biasa dan Arendt harus kita panggil kembali untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Oke, kita lihat fasisme. Kata fasisme itu sebenarnya adalah kata yang digunakan oleh Mussolini. Ya. Ketika itu Italia dan Eropa pada umumnya sedang mengalami 2 krisis penting. Nomor 1 tentu saja adalah krisis politik. Krisis politik ini penyebabnya ada 2 yang paling pokok. Yang pertama adalah situasi pasca perang yang kemudian menghasilkan perjanjian, saya nggak pandai mengejanya, Versailles. Mungkin keliru saya mengejanya. Dan itu membuat situasi dunia berubah. Karena batas-batas negara harus ditata ulang. Demikian pula konstruksi mengenai negara modern juga harus ditata ulang. Bahkan tatanan global itu juga mengalami rumusan ulang. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah krisis ekonomi. Yang kita tahu tidak hanya Eropa, Amerika Serikat dan bahkan mungkin dunia, ya, waktu itu dilanda oleh krisis ekonomi yang selanjutnya secara ajaib memberi dorongan ya bagi Perang Dunia Kedua. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Italia tidak sedang baik-baik saja hari itu. Italia punya 2 problem penting yang dihadapi tidak hanya oleh orang Italia tapi juga oleh negara-negara lain terutama di Eropa. Lalu Mussolini datang dengan sebuah keyakinan bahwa kita membutuhkan strategi sapu bersih, gitu ya. Kalau di Piala Eropa kemarin mungkin strateginya total football, gitu ya, sapu bersih. Persoalannya bagaimana kita bisa menyapu bersih masalah-masalah ini? Sementara kita tahu bahwa problem hari ini itu juga punya utang terhadap tatanan ekonomi maupun tatanan politik yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, disinilah Mussolini datang dengan sebuah gagasan yang kemudian kita kenal sebagai fasisme itu. Fasisme mencoba untuk mengkonstruksikan situasi bahwa yang lama itu harus kita tinggalkan karena tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dan kita datang dengan sesuatu yang baru. Namun ini kemudian menimbulkan problem, ya. Kenapa? Mari kita lihat identifikasinya Karl Friedrich, ya, seorang ilmuwan politik. Di dalam fasisme kita akan mendapati yang pertama partai massa yang tunggal. Mungkin kata tunggal di situ harus kita kasih kurung gitu ya, karena kenyataannya di banyak negara partai-partai fasis itu tidak menjadi partai tunggal seperti halnya partai komunis gitu ya. Yang kedua, digunakannya teror terhadap
musuh objektif. Yang dimaksud dengan musuh objektif itu adalah bahwa ada pihak yang menjadi biang kerok dari persoalan kita, dan itu ya ditangkap secara sama oleh semua orang. Karena itu disebutnya objektif. Lalu yang ketiga adalah monopoli kekerasan serta kontrol ekonomi oleh negara. Negara mengambil peran yang sangat besar dalam tatanan fasisme dengan ide tentang ultranasionalisme, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ideologi totalistik seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Tatanan lama mau dibuang dan masyarakat perlu direstrukturisasi. Apa yang direstrukturisasi? Ya semua. Karena itu dia disebut sebagai tatanan yang totalistik. Mari kita bicara kembali soal politik. Mungkin sebagian pembelajar ilmu politik yang baru belajar era-era sekarang agak kebingungan menangkap ini. Kenapa? Karena selama era Perang Dingin yang disebut sebagai tatanan totalistik itu adalah tatanan yang dibangun oleh rezim-rezim komunis, rezim kediktatoran komunis. Ya, yang disebut sebagai totaliter itu ya kalau dulu Uni Soviet, mungkin Yugoslavia, mungkin Rumania dan banyak lagi negara-negara totalistik ya, di Eropa Timur. Tetapi kalau kita mau membaca lebih jauh, terlihat bahwa ide tentang total politik itu nama program ya. Bukan yang itu maksud saya ya, bukan yang itu ya. Sesungguhnya juga diidap oleh fasisme. Nah, kita konsentrasi di sini ya, senggol-senggol aja lah ya Bolshevisme. Kita konsentrasi di sini, fasisme. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana fasisme itu bisa mungkin? Nah, ini sebenarnya tuh kan tadi saya bilang tidak mudah untuk memisahkan tiga hal itu tadi. Ini boleh dibilang pertanyaan politik sebenarnya, tapi punya nuansa filosofis yang nggak kalah dahsyat juga. Mari kita lihat. Ya. Ini saya mengutip Arendt nih dari The Origin of Totalitarianism. Gerakan totalitarian katanya Arendt dimungkinkan manakala massa, mungkin karena jumlahnya sedikit, mungkin karena mereka nggak paham apa yang sesungguhnya sedang terjadi, mungkin karena mereka nggak tahu dan nggak peduli gitu ya. Apa ciri massa itu? Mereka tidak terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin punya di bagian ini mungkin Arendt punya utang lah terhadap Marx gitu ya, saya pikir ya. Kenapa? Dia bilang perkembangan masyarakat modern memunculkan satu fiksi komunal tentang masyarakat dengan dua hal. Satu, kepentingan ekonomi, dan kedua adalah aspirasi politik. Ini banyak dijelaskan di Human Condition. Anda mungkin sudah akrab dengan istilah action yang dibedakan ya dari labor dan juga work. Nah, itu ada tentang ini. Nah, pada situasi inilah kehadiran tokoh kuat dengan kediktatorannya berusaha untuk mengambil tanggung jawab penyelesaian persoalan, dan itu diterima oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia memberi harapan bagi massa yang tadi dispersed itu ya. Dan problem-problem itu direduksi menjadi semata-mata persoalan untuk menjaga keberlangsungan hidup. Saya tahu bahwa menjaga keberlangsungan hidup itu penting. Tapi kita paham bahwa dalam pemahaman Arendt, hidup tidak bisa direduksi menjadi semata-mata persoalan perut. Saya mengerti bahwa kalau nggak makan orang bisa mati, tetapi hidup bukan hanya persoalan makan siang gratis. Gitu ya. Kalau enggak, nanti marah Arendt. Oke, saya agak cepat aja. Nah, tadi saya membicarakan tentang pemimpin tadi ya. Sebentar. Saya punya catatan lain. Tadi kita
ngomongin soal pemimpin. Nah, kita lihat bahwa pemimpin di sini meletakkan dirinya tidak lebih daripada fungsionaris massa. Tunggu dulu, ini tampak baik ya. Makanya tadi Ito sempat mengatakan bahwa kelahiran fasisme juga bersinggungan dengan demokrasi. Post-fasisme yang nanti kita bicarakan itu juga boleh dibilang sebagian orang menyebutnya sebagai the shadow of democracy. Karena ada ide-ide tentang demokrasi di situ. Bedanya adalah, nih kita lihat nih yang pertama, untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah situasi, pemimpin fasis itu harus muncul sebagai aktor politik yang nggak ada tandingannya. Ini problematik. Yang kedua, ini juga analisisnya Arendt saya pikir ya, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Arendt mengatakan bahwa totalitarianisme itu sebenarnya adalah sebuah bentuk tatanan politik yang baru. Kebaruannya terletak pada digunakannya ideologi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, digunakannya aparatus kekerasan ya, untuk menciptakan dominasi. Nah, problemnya kemudian, para pemimpin fasis itu mengklaim sebagai representasi rakyat. Padahal kemarin yang mereka tolak itu adalah persis ya, melemahnya representasi. Sebab partai-partai politik di tahun-tahun ini itu kayaknya sampai sekarang ya. Sampai sekarang partai-partai politik itu mungkin mengobrol janji mengatakan bahwa kami mendengar aspirasi Anda itu. Tapi kenyataannya tadi kita lihat problem politik maupun problem ekonomi ya, menggelayuti masyarakat Italia. Nah, apa yang dituding sebagai sumber persoalan itu coba diselesaikan dengan masalah lain. Ya, saya pikir dalam hal itu Pegadian selangkah lebih maju dibandingkan fasisme. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mussolini, Hitler, dan teman-temannya itu mengatakan bahwa pemimpin adalah representasi massa. Teman-teman semua kalau periksa pidato-pidato politiknya Hitler atau Mussolini, itu bagian ini mirip dengan apa yang sering kita dengar waktu pemilu kemarin. Saya adalah bagian dari Anda. Problemnya, kalau saya bagian dari Anda, kenapa untuk ngomong Anda butuh saya? Gitu. Saya adalah lembaga politik yang dengan saya Anda kemudian jadi punya suara. Yang dengan saya Anda kemudian menjadi sebuah kekuatan. Nah, itu kontradiksi dalam ide tentang fasisme sebenarnya. Saya harus agak cepat ini supaya kita nanti bisa diskusi. Oke. Kalau tadi kita melihat fasisme sebagai sebuah gerakan, ya, kita tahu dari Mussolini misalnya, dari gerakan dia mengubah dirinya menjadi partai, dan setelah menjadi partai, fasisme itu menjadi rezim yang totalistik. Kita nanti akan juga lihat bagaimana fasisme itu suka beralih wajah, beralih rupa. Tapi esensinya sama. Ya, itu mengingatkan saya pada para politikus yang jaketnya mungkin ada 5 gitu ya. Ketemu Anda dia mengaku sebagai aktivis buruh. Nggak lama kemudian dia mengaku sebagai, nggak tahu saya, mungkin lawyer gitu ya. Setelah itu dia punya jaket lagi, yang paling dalam baru jaket partai. Karena Anda nggak mau menerima dia kalau dia sudah pakai baju partai sebelum mengetuk pintu Anda gitu ya. Nggak mau menerima. Nah, kita lihat, manakala suatu rezim menjadi sepenuhnya totalistik, mereka beroperasi dengan sistem nilai yang sama sekali berbeda. Ya, ini kan yang menjadi salah satu pokok bahasan kita malam ini ya. Tapi saya hold, nanti kita ngomongin itu. Yang kedua, ideologi total dimaksudkan untuk menjelaskan segalanya. Jadi ada tendensi ya bagi fasisme maupun bolshevisme sebagai sebuah tatanan yang totalistik untuk memberikan jawaban yang
tunggal atas semua pertanyaan. Simplistik ya jadinya ya. Yang kedua, teror. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ideologi total dan teror adalah sebuah pembeda. Nanti kita akan lihat mengenai teror itu. Nah, ini dia. Teror sebagai esensi totalitarianisme. Kita lihat poin pertama tapi kalimat kedua itu. Manakala teror berhasil diwujudkan secara paripurna, maka kebutuhan propaganda akan hilang. Jadi di satu sisi, propaganda beriringan dengan teror sebagai sebuah bentuk baru tatanan politik yang membedakan. Kalau cuma teror kita bisa dapati di masa lalu. Kalau cuma ideologi kita dapati di masa sebelumnya. Tetapi teror bersama ideologi adalah apa yang muncul selama pasca perang dunia pertama ini. Dan ini membuat tatanan itu cenderung totalistik. Tetapi kebutuhan akan propaganda itu hilang kalau teror itu bisa dijalankan secara paripurna. Dengan kamp konsentrasi misalnya. Orang tunduk bukan karena didoktrin, orang tunduk bukan karena dimanipulasi secara psikologis, tapi di situ orang tunduk persis karena dia nggak mau mati. Jadi terornya paripurna itu. Nah, ini poin penting. Katanya Arendt, propaganda adalah instrumen paling penting totalitarian untuk menghadapi dunia non-totalitarian. Namun demikian, teror adalah esensi pemerintahan yang totalistik. Anda bayangkan esensi pemerintahan yang totalistik adalah teror. Jadi dalam pemahaman Arendt, teror itu bukan hanya sangat sentral dalam rezim totalitarian, tapi bahkan rezim totalitarian adalah teror itu sendiri. Adalah teror itu sendiri. Beberapa penulis yang membicarakan mengenai situasi dunia pasca 9/11 itu berkecenderungan untuk melihat Guantanamo sebagai bentuk baru dari kamp konsentrasi yang dibuat oleh Nazi. Tentu saja bentuknya berbeda, tujuan partikularnya juga mungkin tidak sama, karena situasi yang dihadapi berbeda juga. Tetapi esensi teror itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat menciptakan sebuah dunia yang totalistik pada situasi yang berhadapan antara kelompok saya dibandingkan kelompok kalian. Nah, poin terakhir itu juga menarik. Pemimpin-pemimpin yang totalistik itu berusaha untuk memelihara instabilitas. Ya, sebagai sebuah upaya untuk menguar-uarkan bahwa ini adalah jalan yang kita butuhkan untuk mencapai stabilitas. Ini mengingatkan kita pada satu istilah yang mungkin kita kenal dalam konteks politik Indonesia, namanya revolusi belum usai. Cara-cara kayak gitu, itu bukan hanya cara-cara propagandis, tapi cara-cara semacam itu adalah sebuah upaya untuk menciptakan instabilitas demi stabilitas kekuasaan dalam pemahaman politik tradisional ya. Saya tidak ngomong dalam pemahaman Arendt. Tidak dalam konteks Arendtian gitu ya. Jadi penciptaan instabilitas untuk menciptakan stabilitas kekuasaan. Contohnya sangat banyak. Lihat bagaimana misalnya Soeharto menciptakan sebuah instrumen bernama Kopkamtib. Apa Kopkamtib? Komando Keamanan dan Ketertiban. Ya. Atau Amerika Serikat menciptakan countering terrorism, yang itu adalah bentuk lain dari terorisme itu sendiri. Ya. Atau banyak lagi yang lain. Yang menunjukkan bahwa krisis belum selesai, dan solusi atas krisis ini adalah kepemimpinan saya atas massa yang tadi itu dispersed gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, saya lompat ya. Kita lupakan dulu Mussolini, kita lupakan Hitler. Kita masuk pada era pasca Perang Dingin.
Tahun 1989, Fukuyama menulis dengan sangat bagus, judulnya The End of History. Waktu tulisan awalnya masih ada tanda tanyanya, ya, di jurnal apa itu lupa saya. Tapi begitu jadi buku, tanda tanyanya hilang itu. Ya. Nah, kita tahu Fukuyama adalah seorang Hegelian. Dia bilang bahwa sejarah sudah berakhir karena kita sudah mendapati pemenang dalam kontestasi ideologi. Namanya demokrasi liberal. Di tahun 1945 fasisme sudah kalah. Di tahun 89 sampai 90 komunisme kalah. Dan kita mendapati pemenang tunggal bernama demokrasi liberal. Saya ingat Huntington itu memberikan reply terhadap tesis ini. Ya. Reply-nya kira-kira begini bunyinya. Dia mengingatkan bahwa pertama, bukan berarti kalau negara-negara di dunia menjadi demokratis, lalu tidak akan ada konflik. Sebab konflik antara satu negara demokrasi dan negara demokrasi lainnya adalah sebuah peluang. Itu satu. Yang kedua, Huntington mengingatkan bahwa dalam sejarah dunia, konflik paling berdarah adalah konflik yang berakar dari identitas. Dan pasca ideologi, orang-orang akan kembali pada pencarian mengenai akar identitasnya. Nah, tapi itu kita omongin kapan-kapan lah. Kita kesini dulu. Oke. Dengan itu Fukuyama memproklamasikan adanya universalisasi demokrasi liberal. Ya. Dan optimisme kemudian menggema di mana-mana. Kenapa? Karena tahun 90-an boleh dibilang adalah musim seminya demokrasi. Memang betul bahwa Huntington itu sudah berhitung sejak tahun 1974. Ketika revolusi berlangsung di Portugal, diikuti perubahan politik di Spanyol, dan kemudian mengemuka apa yang disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Sayangnya, orang lupa bahwa demokratisasi itu adalah sebuah jalan yang penuh ketidakpastian. Anda tahu, banyak catatan menyebutkan bahwa mayoritas apa yang disebut oleh Huntington sebagai negara dalam gelombang ketiga demokratisasi itu berakhir dengan they are going nowhere. Kayak kita ini. Anda mau mengatakan bahwa kita sedang berada di bawah otoritarianisme? Mungkin Jokowi akan bilang, saya terpilih lewat pemilu. Prabowo mengatakan, saya terpilih lewat pemilu. Atau Anda mau mengatakan bahwa demokrasi kita baik-baik saja? Bagaimana bisa kalau enggak kita enggak butuh diskusi ini? Gitu kan? Nah, ancaman bagi demokrasi muncul dari banyak penjuru. Yang pertama adalah problem identitas tadi. Kita sudah bahas 9/11 itu tadi. Yang di situ sebenarnya mengemuka hal lain selain persoalan teror. Apa itu? Rekognisi. Rekognisi adalah sebuah isu politik penting pasca perang dingin. Pasca perang dingin. Muncul kelompok-kelompok perempuan, muncul kelompok-kelompok adat, muncul orang-orang dengan orientasi seksual yang selama ini dipinggirkan, dan seterusnya. Yang kemudian kita kenal sebagai identity politics, politik identitas, sedikit bergeser menjadi politik rekognisi, dan belakangan dari persoalan identitas inilah kita punya banyak masalah. Nanti kita ngomongin. Hantaman berikutnya berasal dari krisis finansial tahun 2008. Saya bukan ekonom, tapi katanya para ekonom kalau Amerika Serikat bersin, dunia jadi flu. Nah, itu yang terjadi tahun 2008. Di sini kita mendapati sebuah situasi yang mirip dengan apa yang didapati oleh Italia di awal abad 20. Di awal abad 20. Ini mirip. Ya. Di mana letak miripnya? Pertama, terjadi polarisasi politik. Ya. Yang mengacu pada problem rekognisi itu tadi, sesuatu yang juga menjadi problem di Italia di awal abad 20. Yang kedua adalah ambruknya ekonomi. Di antara kelompok-kelompok yang diajak oleh Mussolini untuk membentuk apa yang kemudian disebut sebagai partai fasis adalah kalangan anarko-sindikalis, mereka yang kecewa dengan partai sosialis,
apalagi mantan tentara yang nggak suka dengan situasi politik Italia pada saat itu, siapa lagi? Pengangguran. Jadi ini orang-orang yang kecewa dengan tatanan ekonomi maupun tatanan politik, ya, bahan bakarnya tersedia dan itu yang kita dapati hari-hari ini. Nggak bisa. Nah ini, oke. Jadi kita mendapati sebuah situasi yang sering diistilahkan sebagai populisme. Percayalah bahwa populisme sebagaimana fasisme adalah satu istilah yang memicu perdebatan sangat sengit di antara para pemikir politik maupun para filsuf. Jadi makhluk apa ini populisme? Saya sempat kesulitan untuk membawa ini ke ruangan ini, tapi akhirnya saya putuskan untuk mengambil ide sederhananya, siapa nama depannya ini? Kas, kalau nggak salah, Kas Mude. Ya. Dia bilang bahwa populisme itu punya tiga elemen penting. Yang pertama, populisme itu punya kapasitas untuk membingkai konsep warga. Saya terjemahkan warga dari kata people. Warga di situ mewujud dalam bentuk yang berbeda-beda, karena itu bukan hal yang mudah untuk menerjemahkan apa itu populisme. Pertama, dalam pemahaman yang positif, kita akan memahami people itu sebagai yang berdaulat. Kalau cuma itu sih saya nggak apa-apa. Tapi yang kedua kemudian adalah people itu rakyat jelata. Makanya ada ya partai yang terus-menerus mengatakan kepada kita, partai saya ini partainya wong cilik gitu. Nah itu ada di situ tuh. Yang ketiga adalah konsep warga, konsep people itu diterjemahkan sebagai nation. Nah itu juga bahaya. Kita lihat bagaimana kemarin Albania dan mana kemarin? Yang marah-marah sama Serbia itu ya, waktu Piala Eropa ya. Itu kan gara-gara ini, konflik mengenai identitas kebangsaan. Bahwa orang Serbia superior di atas orang Kroasia, di atas orang Bosnia dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, populisme membuat distingsi moral antara kita, warga, dibandingkan elit yang korup. Korup itu jangan dipahami sebagai ini ya, Syahrul Yassin Limpo ya. Bukan, ya itu korup juga gitu. Tapi maksudnya apa ini, rusak gitu ya. Nah itu kan, kayak gitu. Problemnya adalah semua elit dianggap sama, gitu. Semua elit dianggap sama. Dan lebih problematik lagi, yang ngomong adalah juga elit sebenarnya. Donald Trump tadi misalnya, ya, kurang elit apa Trump? Mau ngomongin yang lain, Hugo Chavez, ya. Elit militer dia. Prabowo, ya elit juga dia. Apakah Prabowo seorang populis? Jawabannya iya, kok jadi ngomong itu saya. Iya. Kenapa? Karena saya ngomong Prabowo 2019 ya. Bukan Prabowo 2024, sebab Prabowo mengalami perubahan juga. Di 2019 kita bisa melihat bahwa Prabowo terus-menerus mengeluarkan apa yang pernah disampaikan oleh Mussolini. Bahwa saya adalah kalian. Satu. Yang kedua, Prabowo juga terus-menerus mengatakan kepada kita bahwa kita punya problem dengan elit yang kurang ajar itu. Anda sih orang-orang baik, sebagaimana saya gitu. Itu yang kedua. Kebencian kan? Kebencian. Yang ketiga, Prabowo terus-menerus mengatakan mengenai kehendak bersama. General will, yang merupakan ide penting dalam demokrasi, ya, terutama setelah diperkenalkan oleh pemikir-pemikir kontraktarian seperti Rousseau, siapa lagi, John Locke dan seterusnya gitu ya. Jadi ya part yang tadi disinggung oleh Ito ya, bahwa fasisme, bahwa populisme punya persinggungan dengan demokrasi. Anda mau mengatakan ini ide jelek kan enggak? Ya, mungkin yang kedua bolehlah
Kalau Anda bilang jelek gitu ya. Tapi yang pertama sama yang ketiga bagus itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau Anda anggap populisme itu buruk, kok bisa muncul gitu ya? Nih, kita lihat nih. Dan coba kita bandingkan dengan cerita mengenai fasisme tadi ya. Ini saya ambil dari Piero Samfayon kalau nggak salah. Saya mungkin mengejanya keliru. Pertama, dia mengidentifikasi apa yang disebut sebagai electoral atrophy. Ya. Begini, coba lihat. Fenomena di banyak negara di dunia adalah bahwa pengetahuan orang mengenai politik itu makin meningkat, tetapi kecenderungan orang untuk datang ke TPS makin rendah. Yang agak aneh memang Indonesia. Gitu. Iya, Anda tahu KPU itu masih punya target tinggi mengenai voters turnout orang di tahun 2024. Dan kita juga punya anomali karena voters turnout kita tinggi pada waktu pandemi kemarin. Nah, tapi kita lihat nih. Meskipun pemahaman orang tentang politik itu meningkat, kenyataannya orang paham bahwa representasi politik itu lemah. Anda mau mengatakan bahwa partai-partai yang duduk di Senayan itu merepresentasikan kepentingan Anda? Kan enggak. Ya. Atau mau bilang iya? Kan enggak gitu ya. Yang kedua, partai-partai itu makin lama makin enggak dipercaya. Tapi partai dalam konteks yang konvensional. Kayak tadi. Partai liberal kalau di Eropa gitu ya, partai buruh, itu makin nggak dipercaya. Makanya muncul partai yang aneh-aneh. Di Italia itu muncul partai cinta. Partai cinta. Kandidatnya ngomong ke audiens kampanye, pilih saya dong. Kenapa? Nanti kalau saya terpilih, saya akan balik ke sini nggak pakai baju. Di Italia. Kurang dahsyat ada Berlusconi. Ya, Berlusconi seorang pengusaha real estate membeli jaringan televisi menjadi sangat populer terutama setelah membeli AC Milan waktu itu. Dan Italia menyelenggarakan Piala Dunia di tahun 1990. Setelah itu Berlusconi membuat sebuah partai yang cukup aneh namanya Forza Italia. Ya, yang penggemar bola pasti tahu slogan itu ya, Forza Italia. Biasanya orang bikin partai kan partai buruh, partai liberal, partai konservatif gitu ya. Ini enggak, muncul partai-partai aneh. Lalu orientasi terhadap identitas menguat. Di Australia ada Pauline Hanson bikin One Nation Party. Yang bilang kita tendang balik ini orang-orang aborigin. Ya. Atau di Austria, Jörg Haider waktu itu menang. Nomor 2 kalau nggak salah. Dalam pemilu. Nama partainya bagus, Partai Kebebasan. Idenya superioritas kelompok ras Kaukasian. Makin aneh gitu ya. Nah, nanti kita bahas keanehan-keanehan itu. Nah, masyarakat semakin terindividualisasi. Ya. Tadi kita lihat di waktu analisis Arendt mengenai fasisme, dia mengatakan bahwa problem ekonomi orang direduksi menjadi persoalan pekerjaan tadi. Kok penghasilan saya sekian ya? Nah, saya jadi ingat ini. Tulisannya Fukuyama tadi. Fukuyama menulis dengan sangat bagus judulnya Identity. Dia bilang bahwa problem politik penting kita hari ini adalah soal rekognisi. Tetapi masalahnya adalah ada yang ingin direkognisi sebagai yang superior. Dia menyebutnya megalotimia kalau nggak salah. Jadi saya lebih dibandingkan kalian, itu satu. Yang kedua, kita sedang menghadapi kekecewaan orang karena kehilangan. Dia mengatakan bahwa, saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang belajar psikologi ya. Katanya dalam psikologi, itu orang menjadi jauh lebih terpukul ketika kehilangan sesuatu. Jadi kalau bulan lalu saya naik gaji misalnya, saya nggak ngomong-ngomong sama Anda. Tapi tadi waktu berangkat ke sini uang 5.000 saya hilang. Saya ngomong ke Ito, saya ngomong ke semua hadirin. Nah itu yang terjadi. Makanya kita mendapati ada banyak buku yang judulnya kira-kira kalau nggak The Age of Resentment, The Age of Anger. Kayak gitu-gitu deh. Itu buku-buku yang muncul kira-kira
2010 dan sekitarnya. Ya, membahasnya tentang ini. Lalu yang ketiga adalah ketidakmampuan institusi ya, untuk menempatkan warga sebagai yang utama. Ya, karena orang sudah tercerabut. Gitu. Saya agak cepat ya. Nah, ada pandangan menarik. Ini sejarawan sebenarnya. Sejarawan, sosiolog juga. Ya. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa tadi ya, pembahasan kita kan ternyata kompleks gitu ya. Tidak bisa direduksi semata-mata sebagai, oh ini, atau dibuat sekat-sekat, oh ini filsafat, ini politik, dan seterusnya. Nggak bisa. Nah, Traverso menyebut populisme sebagai post-fascism. Kok bukan neo-fascism? Itu makhluk yang berbeda. Neo-fascism itu adalah mereka yang berusaha untuk membangkitkan fasisme yang kita kenal tadi itu. Ya, yang kita kenal dari Mussolini, yang kita kenal dari Hitler. Ya, mungkin kalau di Jerman itu ada gerakan neo-Nazi. Nah, neo-Nazi itu mungkin bisa kita letakkan sebagai neo-fascism. Atau di Hungaria, saya lupa, ada satu partai itu yang idenya itu balik ke tahun-tahun antara dua perang dunia itu. Nah, tapi dengan populisme itu kita mendapat ada post-fascism. Ya, yang punya muatan-muatan serupa fasisme, tapi fasisme itself dalam pemahaman tradisional itu tidak akan mampu membuat kita bisa menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Ya. Apa lagi ya? Ini perbedaan lain, poin yang merah itu. Kita tidak lagi mendapati pemilih, kita tidak lagi mendapati subjek-subjek politik. Yang kita dapati adalah konsumen. Karena itu berkembang kan ide tentang political marketing. Sangat menguasai itu political marketing. Ya. Berkembang juga ide-ide yang tidak dikenal dalam politik konvensional. Macam tadi ya, Forza Italia, Partai Cinta. Di Jerman itu ada partai AfD itu apa singkatan, apa kepanjangannya? Nah itu. Ya, atau ada partai, lupa saya namanya. Itu dapat suara dan mayoritas anggotanya anak muda. Anda tahu Jerman pernah punya anggota parlemen yang kalau pergi ke gedung DPR-nya itu pakai jeans belel, ya, kaosnya kusam gitu ya. Itu muncul kayak gitu kan. Oke. Karena masyarakatnya terisolasi. Nah ini lihat, ini bedanya ya. Dulu pemimpin fasis itu lekat dengan teror yang tadi dikatakan oleh Arendt dan itu tampak pada simbol-simbol yang dikenakan. Siapa namanya, Mussolini bersama Hitler itu kan sangat sering ya menggunakan atribut militer. Sedangkan post fasis itu kita mendapati figur yang berbeda. Yang di kanan itu Kurz, kalau nggak salah Sebastian Kurz, Austria. Dulu seingat saya dia menjabat, saya lupa tahun berapa, tapi waktu dia jadi Perdana Menteri itu usianya baru 29 tahun. Iya, 29 tahun, pacarnya cakep, jadi Perdana Menteri, rasis. Yang problematik. Ya. Nah, ini mungkin poin terakhir ya. Iya, poin terakhir. Oke, kepada saya itu memberikan tugas. Nilai moral apa sih yang dibawa oleh fasisme? Ini kita lihat. Populisme sebagai post-fasis itu memberi kita 3 hal penting. 1, sentralitas gagasan mengenai warga. Tadi kita sudah lihat ya. Warga, people, itu kan terasing. Ya, pertama tadi direduksi tidak lebih daripada orang yang punya problem dengan gaji bulanannya misalnya gitu ya. Yang kedua, siapa Anda? Voters. That's all. Dan itu tidak mengatakan semua, voters itu tidak mengatakan semua hal tentang subjek politik. Iya. Makanya lihat. Ada yang keliru dengan politik di Indonesia yang meletakkan pemilu sebagai segalanya. Di mana letak kekeliruannya? Pertama, pemilu itu kontestasi. Dalam kontestasi, yang ada adalah pemenang dan pecundang. Kita bayangkan
Arendt tadi memberi kita kabar baik bahwa hal yang esensial dalam politik adalah kebebasan dan tidak ada kebebasan manakala tidak ada ruang antara. Makanya civil society mengambil peran penting. Dan kita semua punya peran sebagai subjek politik kalau politik dikembalikan dalam maknanya yang otentik itu tadi. Nah itu nggak terjadi. Populisme menarik, post-fasisme menarik, karena mengatakan pada kita, saya adalah Anda adalah saya. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, selama ini saya pikir juga kritik penting ini toh pada filsafat. Ya. Warga itu selama ini dipahami sebagai sebuah abstraksi politik. Jadi konsepnya ada, tapi kalau kita nanya tongkrongannya itu kayak mana? Ya, dulu saya ingat Gus Dur itu suka bercanda ya. Kalau ada orang, oh ini adalah suara rakyat. Gus Dur akan tanya balik, rakyat itu alamatnya di mana? Nah, populisme memberi kabar baik bahwa moda eksistensial warga itu ada. Tongkrongannya ada. Tongkrongannya ada. Makanya menarik ya retorika yang dikembangkan oleh Donald Trump misalnya. Ketika pemilu 2016 dia mengatakan, kita punya masalah ekonomi. Apa problemnya? Pekerjaan Anda diambil sama orang Meksiko. Oh kita punya problem keamanan. Di mana letak persoalannya? Yaitu orang-orang Arab yang bikin kacau di sini. Ngebom ke sana kemari. Dan seterusnya. Itu memberi wajah pada apa yang disebut sebagai warga gitu loh. Yang terakhir. Ini saya pikir menggemakan apa yang disebut oleh Laclau dan Mouffe ya. Dan pemikir-pemikir post-Marxis ya. Tentang radikalisasi politik. Bahwa politik itu mengandung antagonisme. Jadi bukan politik namanya kalau kabinet isinya 40 orang yang terdiri atas wakil dari partai-partai pendukung Prabowo. That's not politics. Bukan politik namanya ketika SBY itu begitu akomodatif ya, terhadap aktor-aktor politik lain. Ya. Bukan politik namanya ketika Jokowi ya, menginjak sambil mengangkat yang lain untuk diakomodasi dalam kabinetnya. Politik itu mengandung antagonisme, hanya dengan itu distingsi antara kawan dan lawan itu menjadi nyata, dan di situ politik bisa berkembang sebagai tidak semata-mata kontestasi itu tadi. Kenapa? Karena dalam dialog politik parameter pentingnya tidak selalu, kadang-kadang iya, tidak selalu menang kalah. Tapi kalau Anda bicara tentang pemilu adalah persoalan menang kalah. Jadi yang kalah ya stay outside, yang menang ada di sini. Nah, ini menjadi nilai yang saya pikir menarik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa populisme sebagai post-fascism itu solusi gitu ya. Sekarang kalau ini problem mau dihadapi pakai apa? Saya menawarkan bahwa kita balik lagi ke Arendt tadi. Ya, dengan kebebasan sebagai hal yang esensial dalam politik, maka kita membutuhkan civil society yang kuat. Sesuatu yang absen dalam politik di Indonesia saat ini. Saya ngomongin Indonesia sekarang. Sedikit lagi toh ya. 2 menit ya. Pemilu 2019 itu memberi kita kabar buruk. Apa kabar buruknya? Terjadi polarisasi. Tetapi polarisasi itu sebenarnya juga mengandung kabar baik. Apa kabar baiknya? Bahwa sesuatu yang membuat politik kita menjadi begitu hidup di tahun 1950-an, itu hidup kembali di tahun 2019. Setelah mati sekian lama. Ya, dimasukin kotak oleh Soeharto dan kemudian hidup sekian mati tak mau, tapi tumbuh pada 2019. Itu kabar baiknya. Yang kedua, kabar buruknya adalah juga bahwa kita mendapati ada gejala populisme yang muncul dalam bentuk ultranasionalisme. Apa yang membuat Trump dipuja di Amerika Serikat pada 2016 adalah karena Trump menjanjikan proteksionisme di tengah terpaan globalisasi. Saya tidak masalah dengan proteksionisme, tetapi saya punya masalah dengan ultranasionalisme. Dan itu
yang dulu pernah dikembangkan oleh Prabowo di tahun 2019. Pertanyaannya, bukankah Jokowi juga menawarkan populisme? Kalau kita cek 3 hal tadi, Jokowi menawarkan populisme dalam arti bahwa dia ngomong dia bagian dari rakyat, iya. Yang kedua, dia mengidentifikasi dia memberi wajah pada people tadi, iya. Tetapi dia tidak antagonistik terhadap negara lain, bahkan terhadap yang identitasnya berbeda. Tetapi populismenya Jokowi itu dibalut dengan teknokratisme. Dan ini yang menarik banyak orang, kenapa? Karena memang kita punya problem ekonomi. Jadi hati-hati, ketika kita punya problem ekonomi, sementara institusi politik tidak mampu mewadahi gejolak yang ada, bukan tidak mungkin ruang antara yang tadi kita bayangkan itu diokupasi, bukan untuk dihidupkan, tetapi untuk dimatikan dalam kedaruratan tadi oleh kekuatan baru bernama post-fascism. Saya berhenti di situ, Tok. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bung Arief. Kita beri aplaus. Saya selalu senang kalau mendengar Bung Arief Susanto ini memaparkan. Karena bukan hanya meluas ya, membuat kita berpikir, tapi juga kontekstual gitu. Dikaitkan dengan berbagai macam situasi termasuk konteks kita sekarang. Sebelum saya membuka sesi pertanyaan, menjadi tugas saya sebagai moderator untuk sedikit mengerucutkan ya, Bung Arief. Mungkin kita bisa berdiskusi sebelum bersama teman-teman kita diskusi juga. Yang pertama begini, tadi menarik sekali bahwa ya sambil minum kopinya silakan, Mas. Banyak Hannah Arendt disebut termasuk yang menjadi kerangka dari pembahasan kita hari ini. Tapi saya melihat ada 2 nih dari pembahasan Bung Arief. Yang pertama adalah yang tadi sempat disebut tentang tokoh kuat itu ya. Jadi dari sisi penguasanya, kita sebut saja begitu, politisinya begitu, dan dari sisi the people, dari sisi rakyatnya. Jadi seperti otoritarianisme atau fasisme atau populisme seperti mengandaikan kepenuhan 2 syarat itu begitu, Bung Arief. Ada tokoh kuatnya dan ada rakyat yang mendukungnya. Sebetulnya menarik bahwa tadi Hannah Arendt disebut, Wilhelm Reich, kalau Bung Arief juga kita pernah belajar, dia menulis buku The Mass Psychology of Fascism, psikologi massa dari fasisme. Dia menulis hal yang lucu menurut saya, Bung Arief, untuk menyambung pertanyaan saya. Orang-orang fasis atau orang-orang yang cenderung menampilkan diri sebagai sosok kuat, itu adalah orang-orang bukan saja yang cenderung kecil, pendek begitu ya bentuk secara fisik, dia main fisik ini. Mungkin udah begitu bencinya dengan fasisme di zaman dia ya. Tetapi lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya sebelumnya bukan siapa-siapa. Tetapi kemudian mereka menampilkan diri, membungkus diri menjadi seorang sosok kuat. Mussolini, Adolf Hitler lebih bukan siapa-siapa lagi kan, jadi gelandangan. Donald Trump dalam dunia politik tidak pernah diakui. Dia gagal terus. Bahkan kaum Republik, Partai Republik Konservatif tidak pernah mengakui Donald Trump gitu. Artinya dia juga tidak dianggap sebagai seorang politisi ulung gitu. Jadi ini adalah orang yang bukan siapa-siapa. Saya tidak mau masuk ke Indonesia karena ada juga orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa begitu ya, tapi maksud saya gimana menurut Mas Arief? Artinya Wilhelm Reich selalu mendefinisikan fasisme itu sebagai itu dari pihak tokohnya, misalnya Napoleon juga ya, adalah orang-orang yang bukan saja cenderung bentuk tubuhnya begitu kecil, tapi juga secara historis mereka bukan siapa-siapa. Nah yang kedua ini menarik Mas, Hannah Arendt. Artinya kenapa, dan ini menjadi pertanyaan, masyarakat, orang pada umumnya selalu tertarik ke situ. Artinya ide gagasan tentang orang kuat, kepemimpinan yang kuat,
negara yang kuat begitu, semua yang serba kuat ini loh. Kan itu dibedakan ya tadi dengan kekuasaan ya. Kekuatan itu kan force ya. Tapi ide tentang pemimpin kuat, politik harus kuat ini kenapa selalu menjual gitu dan selalu ada yang membelinya begitu ya. Apalagi tadi Mas Arief sudah menjelaskan di masa-masa ekonomi ya, ketika masyarakat terindividualisasi kata Mas Arief. Nah, apakah ini memang selalu terjadi atau memang itu terkait dengan nilai nilai moral tertentu kah? Apakah patriarki misalnya? Saya tidak tahu ya. Apakah terkait juga dengan nilai sosial tertentu? Karena kalau dari sistem politik memang demokrasi ya kan. Rata-rata Jerman misalnya sangat demokratis sebelum Hitler naik. Sangat demokratis, Republik Weimar ya. Sangat demokratis dan jangan lupa Hitler itu dipilih secara demokratis. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan dia karena dia dipilih secara demokratis. Partai Nazi memperoleh 30-40% suara loh di parlemen ya, Bung Arief. Kuat dia. Bagaimana gitu ya, tapi kemudian yang tadi dijelaskan Bung Arief dengan bagus, ketika dia berkuasa wajahnya berubah begitu. Gimana menurut Bung Arief sebelum saya buka sesi pertanyaan? Ya. Silakan. Ya oke. Pertama soal fisik tadi ya. Sebenarnya dalam politik banyak juga mitologi-mitologi yang dikembangkan ya. Dan tidak sedikit juga pemikir yang percaya dengan itu. Saya ambil contoh siapa namanya ini? Kok jadi lupa saya? John Legge kalau nggak salah. Saya mungkin salah mengejanya. Itu pernah menulis begini. Soeharto bukanlah siapa-siapa sebelum 1966. Ya, saya nggak tahu. Anda mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi kita juga akrab dengan apa yang ini term Jawa ya. Saya orang Jawa, tapi terus terang saya nggak suka dengan mitologi Jawa. Iya, karena saya besar di era Soeharto dan Soeharto itu orang yang cherry picking ya, pilih-pilih. Kalau ada nilai Jawa yang support kekuasaan dia akan ambil. Kalau yang nggak sesuai dia buang. Gitu ya. Itu membuat saya nggak suka gitu ya. Celakanya itu keliru. Gitu. Tapi misalnya dalam term Jawa itu ada istilah lembu peteng. Anak di luar nikah lah gitu ya. Anak di luar nikah yang kemudian mendapatkan kekuasaan. Kita akrab dengan pandangan-pandangan semacam itu. Banyak orang mengatakan bahwa siapa bapaknya Soeharto, ada yang bisa bilang enggak. atau yang lain lagi gitu ya. Banyak contoh-contoh semacam itu dan harus diakui bahwa makin misterius itu makin menunjukkan, misalnya saya ini yang in power gitu ya, makin menunjukkan bahwa saya berbeda dibandingkan Anda semua. Sometimes itu dipelihara gitu ya. Sometimes itu dipelihara. Napoleon yang berbadan kecil tapi powerful kan menarik. Sesuatu yang dianggap kontradiktif padahal nggak semua orang yang badannya gede. Adere kalau ngomong Anda dengar audionya, Anda percaya nggak bahwa itu orang yang sekekar itu gitu ya. Nah, kontradiksi semacam itu kadang-kadang dimainkan untuk memberikan dukungan ya bagi kebesaran kekuasaan dalam arti konvensional yang dipunyai oleh orang tersebut. Celakanya kadang-kadang itu dimakan juga oleh para pemikir gitu ya. Terus tentang pemimpin kuat begini. Saya ingat Gunnar Myrdal itu menulis satu buku bagus judulnya Asian Drama, yang kemudian diikuti oleh tulisan lain, kalau nggak salah judulnya Strong State, Weak State. Jadi dia membedakan antara negara kuat dalam maknanya capable dibandingkan negara kuat dalam arti bisa menciptakan order and stability. Saya paham bahwa order and stability adalah sesuatu yang penting bagi suatu negara. Huntington yang tadi sempat saya sebut itu pernah nulis sekitar 1976, 676 atau 67 lupa ya. Itu judulnya Political Order in Changing Societies. Di situ dia mengatakan bahwa Amerika Serikat itu satu kotak dengan Uni Soviet. Dalam hal, mungkin Anda akan mengatakan, oh Amerika Serikat demokratis, Uni Soviet tidak demokratis, totalistik bahkan.
Iya, tapi keduanya ada dalam satu kotak, dalam hal kemampuan untuk menciptakan political order. Fukuyama punya 3 jilid tebel-tebel gitu, ngomongin soal political order, dan memang betul, political order adalah sesuatu yang sangat penting dalam konteks nation building, dalam konteks nation building. Nah, yang orang lupa adalah bahwa sekarang negara itu menjadi makin lama makin teknokratis. Negara itu makin lama makin teknokratis. Saya ingat tulisannya Farid Zakaria. Farid Zakaria itu menulis ketika masa pandemi. Dia bilang begini, terbukti bahwa yang mampu menangani lebih baik pandemi adalah pemerintahan yang punya kapabilitas lebih baik. Anda mau periksa siapa yang punya kapabilitas lebih baik? Tetangga kita Vietnam. Anda tidak bisa mengatakan Vietnam adalah sebuah negara demokratis. Tetapi Vietnam menangani lebih baik pandemi dibandingkan kita. Singapura tidak juga negara demokratis, mampu menangani pandemi lebih baik dibandingkan kita. Tapi jangan lupa, ada juga negara-negara Skandinavia yang jelas-jelas demokratis dan mereka level pandeminya termasuk salah satu yang paling rendah. Pertanyaannya apa kesamaan antara Vietnam, Singapura dibandingkan negara-negara di Skandinavia? Jawabannya adalah kapabilitas negara, dan kapabilitas itu ditentukan tidak oleh apakah Anda punya pemimpin yang kuat dalam arti powerful itu tadi, ya. Sebab di Skandinavia salah satu kunci yang membuat negara mampu menangani lebih baik pandemi adalah karena pemerintah pusat memberikan otonomi kepada lembaga-lembaga yang memang mengelola manajemen kesehatan, itu satu. Yang kedua, pemerintah-pemerintah daerah diberi kewenangan karena case-nya beda antara provinsi A dibandingkan provinsi B. Jadi kalau Anda bicara tentang negara modern, Anda harus bicara tentang strong state dalam arti capability-nya. Dalam arti capability-nya. Tetapi mengatakan bahwa kita membutuhkan apa yang sering disilakan diktator yang baik hati, gitu ya. Benevolent diktator, gitu ya. Itu kan istilah yang jelas-jelas bertolak belakang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan seseorang sebagai diktator, sedangkan dia baik hati, atau sebaliknya? Oh, tapi ada loh, Lee Kuan Yew. Begini, Amartya Sen, ekonom yang juga filsuf, itu menulis satu artikel judulnya, kira-kira kalau saya terjemahkan bunyinya, apa yang Lee Kuan Yew tidak pahami mengenai nilai Asia. Nah, tadi sempat ada yang nyeletuk tentang nilai Asia. Apa yang Lee Kuan Yew tidak pahami mengenai nilai Asia, katanya siapa? Amartya Sen. Dia bilang, 1, Asia nggak tunggal. Kedua, Anda keliru kalau mengatakan bahwa Barat butuh kebebasan, sebagaimana Timur membutuhkan disiplin. Enggak. Itu nilai yang umum yang bisa Anda dapati di mana saja. Ya. Kalau tadi saya sudah mengemukakan bagaimana Hannah Arendt meletakkan kebebasan sebagai hal esensial dalam politik, saya ingin membawa Amartya Sen yang mengatakan bahwa kebebasan adalah hal esensial dalam pembangunan ekonomi. Nah, contoh-contoh itu tadi menunjukkan kepada kita bahwa strong state itu harus dipahami dalam makna barunya. Tidak dalam arti bahwa kita membutuhkan pemimpin yang powerful. Enggak. Tapi negara yang capable. Sebab sekarang kita mendapati negara yang luar biasa powerful. Coba cek urusan apa yang tidak diurusi sama negara hari ini. Ya, tetapi saya ingat ada seorang ahli BPPT, dulu namanya BPPT. Suatu hari dia datang ke India untuk studi. Dan menarik bahwa dia bertanya kepada LO-nya gitu ya. Kok di India ini bisa banyak cewek cakep dan menang dalam kontes-kontes kecantikan itu? Tahu nggak jawabannya si orang ini apa? Karena negara nggak ikut campur. Jadi urusan yang disentuh sama negara itu bukan makin baik, makin rusak. Karena pendekatan strong state dalam arti negara yang so powerful. Tidak dalam arti negara yang capable. Thank you.
Terima kasih Mas Arief. Saya membuka sesi pertanyaan, 2 sesi. 1 sesi 3 sampai 4 pertanyaan. Dan sebelum bertanya, mohon perkenalan dulu ya, siapa yang bicara, dan saya harapkan singkat dan padat. Dan dalam rupa pertanyaan, bukan pernyataan. Ya. Jadi silakan sesi pertama. 1, Adi. 2, silakan, bebas saja. Belum ada? 2, 1 lagi sesi ini. Kalau tidak ada, saya persilahkan Adi dulu. Oke, makasih Tok. Mas Arief, makasih buat penjelasannya. Saya Adi. Mas, tadi Mas Arief bilang bahwa Hannah Arendt yang bilang mohon koreksi kalau saya agak salah tangkap, tapi Mas Arief bilang Hannah Arendt bahwa politik itu harus ada kompetitornya lah gitu. Nah, problemnya saya agak ragu definisi politik ala itu kontekstual dengan kultur Indonesia gitu loh, Mas. Yang saya tangkap politik di Indonesia itu adalah ya soal gini. Mungkin sebagian besar atau sebagian lah ya. Masyarakat kita tuh terobsesi dengan harmoni gitu. Obsesi pada harmoni itu terus ada wisdom kayak ngono yo ngono ya nojo ngono kayak gitu-gitu gitu. Bahwa menang tuh nggak boleh berbangga-bangga diri kayak gitu-gitulah. Itu tercermin pada politik bagi-bagi jatah gitu. Jadi yang saya tangkap tuh dari beberapa kali pemilu di Indonesia itu adalah politik itu pemilu itu bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi siapa giliran yang membagi jatah dan siapa yang dapat jatah gitu loh. Gitu aja gitu, Mas. Dan dan orang kita tuh sebagian orang kita itu cenderung nggak suka dengan politik dengan politik dalam artian yang bermusuhan gitu. Kayak gitu. Itu gimana, Mas? Makasih. Perkenalkan, nama saya Daniel, Mas Arief. Tadi saya sempat mendengarkan Mas Arief pada menyeletuk kalau polarisasi itu di satu sisi adalah hal yang baik ya, karena mengaktifkan arti politik itu sendiri. Tapi saya mau tanya sejauh mana kita bisa memandang polarisasi itu sebagai hal yang positif. Karena dalam pengalaman saya pernah kehilangan sahabat, Mas, karena perbedaan pilihan politik nih. Jadi sejauh mana kita bisa membuat arti definisi polarisasi itu sebagai hal yang baik begitu, Mas? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Mas. Mas, terima kasih Daniel. Silakan. Oke, Mas Adi dan Bung Daniel dan teman-teman semua. Pertama begini, yang ngomong soal radikalisasi politik itu orang-orang seperti Chantal Mouffe sama Laclau dan teman-temannya. Saya tidak ingin, tadi saya sempat ngobrol sama itu, saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke situ karena itu nanti akan menjadi pembahasan di pertemuan kesekian ya, agak belakang nanti mengenai post-Marxism. Tapi sedikit saya singgung, begini, Hannah Arendt itu bicara mengenai distinctness ya, kekhasan gitu ya. Jadi Bung Daniel itu bisa dibedakan dari orang lain karena Bung Daniel itu khas. Kalau cuma Daniel ada banyak Daniel, Daniel Dagidai, Daniel siapa lagi gitu ya, Daniel Mananta. Tapi percayalah bahwa Daniel yang ini tidak ingin dikatakan sama dengan Daniel yang lain gitu ya. Distinct. Nah, distinktif itu yang kemudian membuat orang bisa muncul sebagai subjek dalam politik. Ya, tidak hanya politik, tapi sekarang kan kita lagi ngomongin politik. Kehadiran subjek politik itu ya karena memang dia berbeda. Satu. Yang kedua, tadi kita sempat singgung sedikit mengenai rekognisi ya. Rekognisi kan ya persis juga karena Anda nggak mau disamakan dengan yang lain, tapi Anda juga nggak mau dianggap lebih rendah dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, Arendt itu meletakkan equality sebagai juga hal yang sentral yang membuat Anda bisa muncul sebagai subjek.
salah satu kesulitan Kartini kan karena dia tidak dianggap setara dengan para laki-laki. Ya, tapi solusinya kan bukan lalu, ya ini kalau saya ngobrol sama para feminis suka beda pandangan ya. Saya sih nggak masalah beda pandangan gitu, tapi terus saya dibilang ya lu aja yang laki-laki maksudnya. Begini, saya mau tunjukkan satu kasus. Di Kediri, 2010 apa ya, lupa saya. Di Kediri itu ada seorang bupati, saya lupa namanya, sorry. Tapi dia sudah 2 periode. Nggak mungkin dong maju ketiga. Anda tahu siapa yang berkompetisi? Istri muda lawan istri tua. Astaga kan. Ya, nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa 2 istri yang berkompetisi ini sebagai subjek politik yang distinct. Kenapa? Karena dia menikmati itu subordinasinya mereka ya, bukan dia ya. Mereka menikmati subordinasi terhadap suami sekaligus bupati terdahulu itu. Dan publik juga menikmati dalam arti bahwa mereka tidak mampu membedakan, ini apa bedanya nih? Sebab saya percaya bahwa mereka memilih satu di antara 2 istri ini karena keterkaitan identitasnya dengan suaminya. Artinya kan dia bukan subjek politik. Gitu. Nah, terus soal menang kalah itu tadi. Harmoni, ya harmoni. Arendt kan ngomong soal in between ya, ruang antara itu. Ruang antara itu yang memungkinkan dialog. Kalau kita periksa, belakangan ada filsuf namanya Jürgen Habermas. Ya. Dia itu mengembangkan lebih lanjut gagasan ini, ya, mengenai dialog itu tadi. Dan dia percaya bahwa politik itu adalah persoalan bagaimana mencapai konsensus. Kita sudah pernah membuktikannya. Habermas itu ngomong mengenai apa? Naturalism. Lupa saya. Ada bukunya yang baru terbit itu 2000-an akhir itu ya. Dia ngomong tentang apa? Tentang translation. Sesuatu yang sudah kita lakukan di tahun 1945. Anda cek sila pertama Pancasila itu. Sila pertama Pancasila, ketuhanan itu tidak merepresentasikan satu di antara sekian banyak keyakinan agama di Indonesia. Tetapi justru mengangkat apa yang sama pada keyakinan-keyakinan itu untuk menjadi sesuatu yang bisa diterima. Kalau bukan oleh semua, paling tidak oleh sebagian besar orang. Nah, itu konsensus. Konsensus itu menciptakan harmoni, iya. Tetapi ini kemudian dikritik oleh, nah saya nggak ingin masuk lebih jauh karena itu tadi yang saya katakan nanti akan diomongin di sini ya. Oleh pemikir-pemikir post-Marxis dengan mengatakan bahwa ya kalau konsensus terus lama-lama politik bisa mati gitu. Kenapa ya? Karena itu kemudian mematikan antagonisme. Begini, saya sungguh mengkhawatirkan kalau terus-menerus kita membangun harmoni itu tadi gitu ya. Saya pikir sih itu bukan harmoni ya, itu kartel. Iya, itu kartel. Sekongkol. Nah, kalau kartel kan sekongkol. Jadi situasi bahwa saya dan Anda nggak berantem itu kemungkinannya banyak. Kemungkinan pertama karena kita mencapai konsensus. Mulanya Anda pandangannya A, saya pandangannya B, lalu kita sampai A plus misalnya atau B plus gitu ya. Itu bisa karena konsensus. Tapi kita juga bisa nggak berantem karena kita bersekongkol. Dan persis itu yang terjadi dengan kartel. Di Indonesia, tesis kartelisasi itu mendapat afirmasi dari suatu kenyataan bahwa partai-partai politik kita sangat kompetitif pada saat pemilu. Walaupun saya akan terus mengatakan bahwa memang apa sih perbedaannya antara partai yang satu dibandingkan partai yang lain? Teman-teman percaya enggak? Saya melakukan pemeriksaan dalam 2 pemilu 2014 dan 2019 terhadap visi misi capres-cawapres. Apa yang terjadi? Tidak ada perbedaan mendasar antara waktu itu siapa? Jokowi,
yang kemarin siapa? Jokowi JK dibandingkan Prabowo Hatta. Lalu yang kedua antara Jokowi Ma'ruf Amin dibandingkan Prabowo Sandi. Itu enggak ada perbedaan yang signifikan. Kalaupun ada, waktu itu saya mengatakan perbedaannya adalah Prabowo itu terus-menerus unggul dalam hal bahwa dia bisa mendowngrade banyak program ekonomi. Jadi program ekonominya Prabowo itu lebih konkret dibandingkan program ekonominya Jokowi. Selebihnya sama, kalimatnya aja beda. Maka waktu itu saya menduga, kalau Anda milih salah satu dari keduanya sambil merem, situasi Indonesia kurang lebih akan sama. Kalau mereka setia pada visi misi, problemnya kan mereka nggak setia. Nah, itu satu. Yang kedua, apa yang persis membedakan antara partai yang satu dengan partai yang lain? Coba Anda lihat, partai A ketemu pengusaha, dia bilang, oh kami pro pengusaha. Semenit kemudian ketemu buruh, oh kami pro buruh. Sejak kapan kepentingan buruh dan pengusaha sejalan seterusnya gitu ya? Relnya lurus terus, kan enggak. Lalu apa yang membedakan partai-partai politik? Jangan-jangan warna benderanya. Iya, dan partai politik kita sangat kompetitif pada saat pemilu, tetapi kemudian rangkul-rangkulan pasca pemilu. Persis ini menjelaskan gejala yang disebut sebagai kartelisasi. Jadi bukan harmoni. Ya, parpol dan politik kita mengalami kartelisasi. Isinya apa? Persekongkolan. Gitu. Terima kasih, Bung Arief. Sesi kedua ada? 1, 2, satu lagi ada? 3, Bung Alif. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan, 4 ada? 4. Jadi udah ya, sudah saya tunjuk ya. 1, 2, 3. Mana ada lagi? Enggak ya. Nah, sebelum ke para penanya terkait harmoni, saya jadi inget nih, Bung Arief. Oh, itu nama jalan ya, harmoni. Itu Pater Romo Magnis, Frans Magnis Suseno itu pernah bercerita, dia di kira-kira tahun 90 awal, 92, 93 ya. Dia didatangi oleh pejabat negara yang meminta dia ke sekretariat negara. Mungkin Bung Arief juga tahu cerita ini. Lalu ada apa? Ternyata di situ ada presiden yang memberikan arahan langsung. Dan Romo Magnis ketika itu diminta untuk membahas atau memberikan poin-poin mengenai seorang pemikir Jerman bernama Adam Müller mengenai konsep negara integralistik, harmoni lagi ya. Itu mungkin cerita Romo Magnis, saya menyadari bahwa mungkin orang ini sadar bahwa dia tidak lagi seberkuasa dulu, sehingga mau menciptakan sebuah yang tadi Mas Arief bilang ya, ada ikatan ya, ada semacam nilai begitu ya, untuk menopang kekuasaannya. Yang ketika itu ternyata tidak berhasil karena ditolak oleh Romo Magnis, karena konsep negara integralistik itu omong kosong kata dia, dan itu negara yang total begitu ya, negara yang penuh harmoni di mana ada kepala, ada jari, ada badan begitu, dan masing-masing harus sadar perannya sebagai warga, kira-kira begitu. Dan mentah-mentah ditolak. Dan ketika banyak yang menolak, di situ mungkin kekuatan main tuh, Bung Arief ya. Jadi bukan lagi kekuasaan tapi kekuatan ya, udah force dengan aparat begitu ya. Mungkin ada faktor harmoni Jawa di situ, mau dikaitkan dengan Jawa juga kan, Jawa juga sangat mengidolakan keselarasan batin, lahir batin ya, dan orang lain dan alam semesta kan begitu ya. Begitu. Mungkin ya, mungkin bisa menurut Mas Arief mungkin nyambung juga itu kan. Oke, pertanyaan pertama, Mas silakan. Ya. Oh iya ya, Ibu aja dulu nggak apa-apa. Silakan. Nama saya Mbak Dodo. Siapa, dari Mbak Dodo dari Indemo. Saya mau bertanya ya, ini fenomena era pemerintahan saat ini, khususnya 5 tahun ini, menggarisbawahi yang dibilang itu tadi kartel itu ya, persekongkolan, di mana kekuatan uang yang digunakan oleh rezim ini mengalahkan semuanya.
melemahkan semuanya. Partai-partai lemah, kekuatan masyarakat juga jadi lemah, termasuk aktivis-aktivis jadi lemah, semua terbeli. Ini berguru pada siapa ya? Gitu loh. Jadi ini yang apakah pernah terjadi juga di negara lain seperti ini persis gitu ya. Sehingga kehancuran di semua sektor berbangsa dan bernegara ini, baik dari politik, hukum, ekonomi, 3 poin ini, itu betul-betul diacak-acak, dibuat semaunya dan tanpa ada yang kuat untuk melawan gitu loh. Padahal suara-suara akademisi dari 300 kampus, suara para tokoh agama, suara para tokoh-tokoh politik itu sudah berseliweran sedemikian hebat, tapi tidak mempan gitu loh. Jadi nggak ada kekuatan massa sama sekali di sini gitu. Saya minta pendapatnya dari. Terima kasih Ibu. Kedua, silakan Mas. Ya, selamat malam Mas Arif. Kenalkan nama saya Alaf. Saya tadi tertarik dengan istilah electoral atrophy tadi. Terutama tadi membahas tentang kurangnya kepercayaan terhadap partai-partai tradisional. Sehingga muncullah partai-partai dengan nama yang unik atau lucu gitu. Ya, ambil contoh juga saya pernah dengar di Turki ada namanya E-Party atau partai bagus. Padahal kita belum tentu tahu itu isinya bagus atau tidak. Nah, yang mau saya tanyakan adalah partai-partai tersebut itu apakah memang mereka akan bisa merepresentasikan suara rakyat atau cuma sebagai partai boneka saja supaya rebranding dari partai-partai sebelumnya sehingga terlihat lebih menarik gitu. Atau mungkin mereka bakal bisa berjaya di beberapa dekade yang akan datang menggantikan partai-partai tradisional yang saat ini kita tahu. Gimana menurut pendapat Mas Arif? Terima kasih. Terima kasih Alaf. Ketiga tadi di sisi sini. Mic-nya tolong Om. Ya, selamat malam. Arif, perkenalkan nama saya Aldrian. Saya ingin bertanya tentang terkait dengan tadi yang saya dengar studi kasus di India, Mas. Tentang bagaimana perempuan-perempuan dari India itu bisa meraih suatu prestis dikarenakan tidak ada campuran dari pemerintah. Saya belakangan ini baca buku Yuval Noah Harari ya, dan dia berbicara tentang suatu relevance. Saya ingin mengaitkan lagi Mas ke fasisme. Menurut saya di fasisme ini ada suatu fasisme atau totalitarisme ini ada suatu opresi yang terjadi, Mas. Namun ketika saya berpikir tentang berkaitan dengan Harari ini, saya ingin tahu apakah opresi itu bisa berputar balik, Mas? Maksudnya dalam rakyat ingin mendorong relevance mereka. Karena Harari membuka kasus bahwa krisis identitas di zaman abad 21 ini adalah relevance dalam kehidupan sendiri. Apakah opresi itu bisa terjadi terhadap pemerintah? Terima kasih. Terima kasih Adrian ya. Sebelahnya tadi mau bertanya? Udah 3 aja. Loh, kalian dikasih sama moderator mau jadi bertanya nggak? Kalau nggak apa-apa. Terima kasih, saya Alif dari Beranda Politik. Komo. Ya, saya mau mengembalikan ke judul, gitu, agar nuansa kelasnya lebih marak. Jadi begini, saya ada menuju ke pertanyaan, ada pernyataan boleh ya. Pada post fasis tadi itu saya ingin memahaminya dia dalam kerangka studi sejarah fasisme. Jadi bukan dalam suatu konsepsi, gitu. Karena dan ini sambungannya dari apa yang tadi disebutkan sebagai sejarah panjang di end of historinya Fukuyama. Dengan melihat post-fasisme sebagai satu pendekatan sejarah, kita mungkin baru bisa masuk pada pengertian bahwa populisme yang sekarang bisa mengarah kepada fasisme, entah baru entah pengulangan.
dengan pendekatan yang tadi disampaikan, ciri-ciri apa yang memungkinkan, suasana apa yang memungkinkan munculnya fasisme, ada satu lubang saya kira yang juga perlu diulas, karena pendekatan itu tidak cukup jawab kenapa Jepang juga menjadi fasis. Dia dalam konteks Eropa interwar tadi itu kan ya, masa di antara dua perang dunia 1 dan 2, Jepang nggak masuk di dalam kategori itu. Pertanyaan yang kedua, yang kaitannya kembali pada judul adalah tentang politik massa. Massa di sini saya akan mengikuti Mas Arief dalam pengertian people atau warga, bukan dalam pendekatan Gustav Le Bon misalnya, ya. Massa yang juga sebagai crowd. Dengan masuk ke masalah politik massa ini, dia saya kira mesti punya distingsi juga antara fasisme dan populisme. Karena fasisme bisa ada di situasi negara prademokrasi, ya seperti sejarah Eropa awal abad 20. Belum banyak negara demokrasi pada waktu itu di Eropa. Tetapi populisme kan kelihatannya mensyaratkan itu. Dia hanya bisa tumbuh di iklim demokratis. Tetapi dia mengubah dari demokrasi representatif yang banyak kekecewaan, terutama pada kekecewaan pada partai-partai politik, kepada program, kepada praktik pemerintahan dan sebagainya. Lalu muncul yang tadi disebut sebagai orang-orang biasa, apakah dia namanya Fujimori, yang iklan kampanyenya kan adalah Presiden Like You. Kalau bahasa Indonesianya adalah dia adalah kita, gitu ya, kayak gitu kan, 2014. Atau Modi yang tukang jual minum teh, gitu ya. Erdogan yang ya bapaknya ya, bawa kapal feri, gitu ya. Jadi mereka orang biasa dan itu mempengaruhi yang disebut sebagai warga tadi. Warga yang sudah tidak percaya lagi kepada partai politik, kepada pemerintahan, kepada birokrasi dan sebagainya. Ada watak fasisme atau ada ciri-ciri fasisme di situ. Tetapi yang tadi mungkin kurang adalah bahwa fasisme biasanya kan juga punya alat tekan semacam lembaga paramiliter. Itu sebab Hitler walaupun dia menang pemilu, tetapi kita nggak boleh lupa sebelumnya ada yang kalau istilah sekarang terstruktur sistematis dan masif. Gitu. Karena kelompok paramiliternya yang melakukan ancaman-ancaman. Nah, fasisme yang mesti ada di iklim demokratis ini, populisme yang ada di iklim demokratis ini, kita gagal mengenalinya terus-menerus kan. Yang membanggakan kita adalah bukan cuma kita di ruangan ini yang gagal memahaminya, tetapi semua pengamat internasional. Gitu ya. Mereka memuji kemunculan Putin awal tahun 2000, Erdogan 2003-an kira-kira gitu, lalu kemudian juga memuji Xi Jinping. Jadi 20 tahun semua ahli politik internasional juga beberapa filsuf gagal untuk memahami kemunculan baru ini. Sekarang kita mau bilang populisme itu bahaya, tetapi kan dipuji sama Laclau juga tadi kan, sebetulnya kan. Juga O'Donnell, jauh sebelumnya tahun 80-an dia udah memuji bahwa populisme itu adalah demokrasi delegasi, bentuk radikal dari demokrasi representatif. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita menduga-duga populisme adalah menuju kepada fasisme baru, katakan begitu ya, neofasisme atau post-fasism dalam istilah Mas Arief. Bagaimana si massa ini atau warga ini begini, bagaimana dia hidup di dalamnya kalau kita udah tahu gitu loh.
bahwa populisme ini jahat gitu ya, sekarang populisme ini nggak benar gitu ya, Tony Rozim gitu ya, itu bagaimana kita hidup di dalamnya, sementara pilihannya ke muka itu ke depan kan nggak ada. Kira-kira itu, Mas Arief. Silakan Mas. Ya, Akhir ini berat nih. ya. Tapi silakan Mas. Kalau menggunakan Arendt, yang terjadi di Indonesia sekarang itu kan penghancuran ruang antara itu tadi ya. Jadi civil society lemah dan dilemahkan. Lemah karena secara internal civil society juga punya masalah. Nomor 1 masalah regenerasi, nomor 2 masalah pendanaan. Lalu dilemahkan juga karena ada banyak hal ya, mulai dari undang-undang ormas, lalu aparat yang semakin represif dan seterusnya. Kemudian mengenai partai-partai politik, ya memang ada kecenderungan bahwa salah satu problem dengan partai-partai berorientasi populis itu adalah inkonsistensi. Rebranding menjadi salah satu cara. Saya ambil contoh Marine Le Pen yang barusan kalah, tapi di putaran pertama sempat unggul. Salah satu yang menarik adalah bahwa dia mengganti nama partainya ya, dari kemarin Front Nasional menjadi Rally Nasional atau Majelis Nasional. Dan ini disampaikan sendiri oleh Le Pen ya, bahwa salah satu alasan di belakang perubahan itu adalah karena Front Nasional sudah terlanjur diidentikan dengan xenofobi. Ya, tapi esensi populisme nggak hilang hanya gara-gara Front Nasional berubah menjadi Rally Nasional. Ya. Terus opresi untuk masyarakat, opresi oleh masyarakat terhadap pemerintah ya. Kalau itu terjadi, ya disorder. Order itu ada, salah satu penyebabnya kan karena masyarakat itu hierarkis. Tadi itu akan ngatur lalu lintas ini. Dari sisi hierarki, kekuasaan dia dalam pemahaman tradisional ya, lebih besar dibandingkan kita semua. Karena dia yang punya power untuk mengatur lalu lintas. Tapi ketika itu nggak ada, ya ini akan terjadi disorder. Kalau semua orang menjadi tuan atas dirinya sendiri, ya, lalu semua bersuara, ya, jangan-jangan 5 tahun nggak bakal cukup. Dan itu kan yang sedang kita alami sekarang, karena Jokowi menganggap bahwa dirinya datang dengan ide-ide bagus, bahkan mengidentifikasi dengan itu tadi ya, Jokowi adalah kita gitu ya. Terus dia merasa bahwa gara-gara COVID-19 dia kehilangan 2 tahunnya sehingga masa kekuasaannya harus diperpanjang, atau mengubah UUD untuk mendapatkan periode ketiga. Ya, lama-lama disorder yang terjadi. Tentang Jepang, mohon maaf saya tidak belajar tentang itu ya, jadi saya tidak bisa ngawur di sini untuk sok tahu tentang Jepang. Tapi bagaimana orang kemudian bersikap terhadap situasi itu ya, di situ kan letak pentingnya propaganda. Jadi di dalam propaganda itu ada persuasi. Tapi bedanya dengan persuasi adalah dia deceitful, mengecoh, menipu, manipulatif. Nah, manipulasi itu yang kemudian membuat politikus-politikusnya kan dinamakan sebagai demagog ya. Dan mungkin lebih pas begini. Kalau tadi dikatakan bahwa populisme lebih bisa hidup dalam alam demokrasi, iya, tapi demokrasinya kan demokrasi minimalis sebenarnya kan, electoral demokrasi. Salah satu senjata penting yang kita dapati dalam kontestasi elektoral yang melibatkan tokoh-tokoh populis itu adalah fake news. Dan kenyataannya, yaitu juga kontradiksi yang lain. News kok fake gitu ya. News itu faktual mestinya. Tapi udah terlanjur kaprah ya. Atau hoax gitu ya.
coba cek, hoax itu muncul lebih banyak di negara-negara dengan kebebasan. Sebab kalau itu munculnya di Myanmar, kita dapat dengan mudah mengatakan ya pasti rezim militer yang bikin hoax. Tapi kalau di Indonesia, bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa Amin Rais, bisa salah satu dari orang di ruangan ini gitu ya. Kenapa? Karena kebebasan memungkinkan itu. Bagi saya ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Kenapa? Karena ternyata kan demokrasi elektoral tidak cukup. Memberi ruang untuk kontestasi itu tidak lalu membuat tadi ya daulat rakyat itu menjadi punya makna. Dulu KPU punya semboyan bagus ya, semboyannya rakyat berdaulat negara kuat. Nah itu saya setuju itu. Iya. Dan semboyan itu tidak asusila. Rakyat berdaulat negara kuat. Ya itu bagi saya menjadi hal penting dalam satu tatanan demokrasi. Hatta juga kan belajar filsafat ya, jadi nggak keliru lah kalau Hatta saya bawa ke sini. Hatta itu pernah berdebat sangat keras dengan Soekarno setelah Soekarno keluar dari penjara di Bandung. Tahun berapa itu? Tahun 30-an ya. 30-an. Anda tahu Hatta menulis di Daulat Rakyat ya. Dia bilang esensi daulat rakyat itu sebenarnya adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi pemimpin bergerak karena rakyat menghendaki, bukan sebaliknya. Rakyat bergerak karena pemimpin menghendaki. Dan ini menjadi perdebatan yang sangat serius karena Soekarno percaya bahwa rakyat yang masih bodoh ini, rakyat yang masih tidak peduli ini, rakyat yang masih tercerai-berai ini memang harus di-drive. Karena itu dia menggunakan propaganda kan. Keberhasilan Soekarno adalah keberhasilan propaganda. Meskipun saya paham bahwa Soekarno punya ide yang sangat brilian dengan Pancasilanya itu. Di sisi lain, dari sisi politik praktis ya, Hatta boleh dibilang gagal. Dia nggak punya partai. Dia pernah meminta Syahrir untuk mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia setelah Soekarno ditangkap gitu ya, tapi toh gagal juga. Jadi kalau saya kembali kepada Arendt, ya, pembangunan politik itu ya perlu diimplementasikan ya dengan membangun kesadaran mengenai kebebasan. Itu satu. Lalu yang kedua tadi mengembangkan diri sebagai subjek politik. Yang ketiga ini yang nggak disebut lah di Arendt ya, peningkatan kapabilitas negara. Tadi saya mengatakan bahwa negara itu makin lama menjadi semakin teknokratis. Saya ambil contoh COVID kemarin. Saya curiga jangan-jangan tidak satu pun di antara kita yang punya latar belakang pendidikan kedokteran, atau bahkan dokter sewaktu itu kan juga gagal mengidentifikasi. Li Wenliang, dokter yang di Wuhan itu, yang akhirnya meninggal karena COVID, juga nggak tahu. Dia menyebutnya pneumonia misterius. Nggak tahu kan. Apa yang kemudian terjadi? Banyak negara menoleh pada itu tadi, negara kuat. Ya udah deh, terserah negara. Saya ingin memberi contoh Viktor Orban, populis, menang dalam pemilu, partainya menang dalam pemilu di Hungaria. Tahu nggak? Parlemen Hungaria itu membuat keputusan bahwa Perdana Menteri boleh melakukan apapun yang dibutuhkan untuk memulihkan order and stability dan menekan penularan COVID. Dan rakyat diam aja. Kenapa? Tujuannya bagus. Tujuannya bagus gitu ya. Nah, dengan ini kan kita disadarkan bahwa model-model
pemikiran utilitarian itu, ya, tidak lagi bisa kita terapkan pada pada demokrasi yang katakanlah modern tidak dalam arti, nanti kalau saya ngomong ini terus dikritik. Tidak dalam arti itu ya, dalam arti yang konvensional ya, modern dalam arti konvensional ya. Nah, seluruh penyakit ini bagi saya mengingatkan pada, lagi-lagi karena saya menggunakan perspektif Arendt ya, pada pemikiran Arendt bahwa penguatan civil society itu menjadi sebuah kebutuhan. Di Indonesia dan banyak tempat lain, manakala civil society lemah, hampir pasti demokrasinya juga akan lemah. Tetapi kekhawatiran banyak pihak adalah bahwa manakala civil society kuat, negara menjadi lemah. Enggak. Kita bisa berada pada situasi ketika negara kuat dalam arti capable, dan civil society juga sama kuatnya dalam arti bahwa kita bisa mendesakkan ide-ide untuk diadopsi dalam pengambilan kebijakan. Begitu. Sekarang jam berapa? 21.06. Hah? Terus? Closing. Oke. Itu tadi closing saya. Iya. Saya sudah mau kembalikan mikrofonnya ke itu tadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak kepada Bung Arief Susanto atas penjelasannya ini, karena sudah semakin larut, sudah waktunya kita menyudahi sesi kali ini. Silahkan diambil kesimpulan masing-masing, tetapi jangan lupa bahwa kita masih akan mengikuti tema yang sebetulnya sangat berhubungan di tanggal 8 Agustus kalau saya tidak keliru. Kita masih akan membahas tentang tirani dan demokrasi dan liberalisme ya. Dan untuk teman-teman sekalian juga saya ingatkan yang hanya mereka yang hadir di setiap sesi pertemuannya, 6 sesi berturut-turut nanti, yang diberikan sertifikat di akhir. Begitu. Untuk itu mari kita beri aplaus sekali lagi kepada Bung Arief Susanto. Saya atas nama tim Filosofi Underground mengucapkan banyak terima kasih, selamat malam, dan kita masih bisa diskusi ngopi-ngopi di kedai. Selamat malam teman-teman sekalian.